Halo, apa kabar? Selamat datang di YouTube gue, hahaha. Di era maraknya bisnis online saat ini, Tokopedia menjadi salah satu platform marketplace pilihan para pelaku bisnis di tanah air yang ingin berbisnis online. Gue rasa hampir semua warga Indonesia tahu aplikasi Tokopedia ini. Gimana enggak? Setiap bulan tepatnya tanggal 25, Tokopedia memberikan konten web, di mana menyajikan tontonan yang menarik perhatian asyik hahaha. Di platform Tokopedia sendiri, tercatat sudah ada 9,9 juta pelaku bisnis, sebagian besar UMKM, yang mengembangkan bisnisnya di platform tersebut. Hal yang bisa kamu lakukan agar jualan kamu laku. 1. Buat branding toko yang pas. Brand atau merek adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, produk, atau layanan, semua atribut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Untuk mempertahankannya, kita perlu untuk memiliki brand identity yang merupakan komponen visual yang ada membentuk sebuah merek. Brand identity ini mencakup logo, tipografi, warna, dan juga kemasan. Ini sangat diperlukan di bisnis online agar tokomu selalu melekat di pikiran para calon pembeli. Dalam berjualan, unsur kepercayaan sangatlah penting. Khususnya jika toko Anda masih baru. Wajib untuk membuat identitas toko yang meyakinkan. Toko di marketplace memang umumnya tidak memakai nama pribadi. Menggunakan nama identitas yang tidak jelas, tentu membuat calon pembeli maju mundur. Terutama bila toko masih sangat minim transaksi. Jadi jangan aneh-aneh ya, karena nanti akan terlihat mencurigakan. 2. Siapkan list produk yang baik untuk menarik perhatian pembeli. List produk adalah halaman produk untuk setiap barang yang kamu jual di Tokopedia. Dengan list produk yang baik, potensi produkmu ditemukan di halaman pencarian oleh pembeli menjadi lebih besar. Selain itu juga merupakan penentu apakah pembeli akan membeli produkmu atau tidak. Tips mengatur list produkmu: perhatikan foto, nama dan harga produk, foto yang menarik pembeli, dan berikan keaslian dalam foto tersebut. Foto tampak samping, tampak belakang, dan tampak depan produk. Penamaan produk yang sesuai dapat menarik calon pembeli secara efektif. 95% pengguna Tokopedia menggunakan halaman pencarian untuk menemukan barang yang diincarnya. Untuk itu, sebagai seller kita harus memberikan penamaan produk yang sesuai dengan apa yang pembeli ketik di kolom pencarian. Nah, agar produkmu dapat dengan mudah ditemukan pembeli, coba gunakan rumus jenis produk plus merek produk plus keterangan tambahan. Bisa juga tuliskan mereknya terlebih dahulu, merek produk plus jenis produk plus keterangan tambahan. Berikan harga yang kompetitif agar dapat bersaing dengan produk lain. Penentuan harga harus dilakukan secara matang karena pembeli tidak hanya memilih barang dengan harga murah, tetapi juga sepadan dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Tokopedia punya fitur rekomendasi harga yang bisa kamu manfaatkan, loh. Simple bukan? Berikan deskripsi produk yang lengkap dan jelas. Deskripsi dan spesifikasi produk yang tepat berperan membuat pembeli semakin yakin untuk membelinya. Kamu bisa mengatur deskripsi produk dengan menggunakan fitur spesifikasi. Kamu dapat dengan mudah menambahkan deskripsi secara lengkap sesuai kategori produk dan memudahkan pembeli memahami produkmu karena spesifikasinya muncul secara otomatis. Tambahkan varian produk agar pembeli punya banyak pilihan. Fitur varian akan membuat produk kamu lebih menarik di mata pembeli karena produknya punya banyak ulasan. Memberikan penjelasan produk dengan video. Dengan video, kamu bisa menunjukkan langsung detail produknya, baik dari tekstur, detail desain, bahkan cara penggunaan untuk meyakinkan calon pembeli. Saat sedang melihat detail barang, calon pembeli akan langsung disuguhkan video produk yang secara otomatis akan diputar. 3. Maksimalkan pengiriman dan aktifkan bebas ongkir. Semua pembeli yang berbelanja di toko Power Merchants dan Official Store bisa mendapatkan bebas ongkir hingga Rp20.000 untuk pengiriman dalam pulau yang sama dan hingga Rp40.000 untuk pengiriman antar pulau menggunakan layanan reguler dari Si Cepat dan Antaraja. Untungnya lagi,
seller tidak akan dibebani biaya apapun, alias gratis. Sebelum mengaktifkan bebas ongkir, pastikan kalau tokomu sudah upgrade Power Merchants ya Seller 4. Percantik toko dengan fitur dekorasi toko. Tokopedia punya fitur dekorasi toko untuk memperindah tampilan halaman beranda tokomu. Dengan menggunakan banner, promo, produk unggulan, dan video. Fitur ini bisa diakses di halaman Tokopedia Seller pada menu dekorasi toko. Pembeli akan diarahkan ke halaman beranda tokomu. Jadi mereka akan langsung melihat konten-konten terbarumu. Fitur dekorasi toko ini bisa digunakan oleh semua seller. Lo 5. Kelola toko dengan satu halaman Tokopedia Seller. Kamu bisa mengakses halaman Tokopedia Seller melalui link seller Tokopedia.com Home. Di tampilan halaman Tokopedia Seller ini, kamu bisa mengatur performa harian toko, manajemen stok produk, hingga mencari info artikel dan event terbaru. Semua ada dalam satu halaman, yakni di halaman Tokopedia Seller. Nah, kamu perlu tahu bagian-bagian penting dari halaman Tokopedia Seller. Kamu bisa cek ketersediaan barang, sangat membantumu untuk mengatur stok produk. Bagian stok produk ini baru akan muncul jika kamu punya produk yang laris dalam 3 bulan terakhir tetapi stoknya kosong. Fungsinya adalah untuk mengingatkan kamu agar selalu update stok dan jangan sampai membatalkan pesanan yang datang karena stok habis. Informasi penting hari ini, berisi prioritas yang harus kamu lakukan hari ini. Kamu akan mendapatkan rangkuman informasi penting dan sebisa mungkin harus kamu selesaikan hari ini. Informasinya seputar pesanan baru yang masuk, pesanan yang siap dikirim, chat dari pembeli, hingga ada tidaknya komplain dari pembeli. Rangkuman penjualan berisi rangkuman penjualanmu dalam 1 minggu. Bagian rangkuman penjualan memberikan informasi berapa banyak pengguna Tokopedia yang datang ke tokomu, berapa banyak produk yang terjual, serta pendapatanmu dalam 1 minggu. Kamu bisa menggunakan informasi dari rangkuman penjualan untuk membuat laporan keuangan tokomu atau menyusun strategi bisnis ke depannya. 6. Memaksimalkan penjualan dengan fitur-fitur yang tersedia. Kamu bisa memanfaatkan fitur Top Ads untuk menjangkau pembeli lebih banyak lagi. Tidak hanya itu saja, berikan kebahagiaan kepada pembeli dengan voucher toko berupa cashback atau gratis ongkir. Kamu juga perlu membuat toko dan produkmu lebih dikenal oleh banyak pembeli dengan memanfaatkan fitur Feed 7. Pantau penjualan menggunakan aplikasi Tokopedia Seller, khusus Android. Dengan download aplikasi Tokopedia Seller, kamu akan lebih mudah untuk mengatur prioritas kegiatan jualanmu setiap hari dengan fitur penting hari ini. Mengakses fitur penting di dalam aplikasi melalui tampilan navigasi baru. Membalas pesan pelanggan dengan lebih cepat melalui fitur chat. Mengatur toko online milikmu dalam satu halaman. Lalu bagaimana pandangan seller terkait kelebihan dan kekurangan Tokopedia sebagai media aplikasi dagang? Kelebihan Tokopedia dari sisi penjual, tampilan website aplikasi didominasi warna hijau, jadi memiliki kesan segar dan simpel. Tentu dapat memanjakan mata pengunjung agar betah saat mencari produk. Tidak dipungut biaya apapun saat membuat toko, alias gratis. Loading website cukup ringan terutama saat mengakses halaman toko. Tampilan produk minimalis namun informatif. Akses ke penambahan daftar produk sangat jelas. Selain itu pilihan kategori sangat bervariasi dan adanya fitur harga grosir. Adanya fitur pre-order, cocok buat produk yang butuh pemrosesan lebih lama, seperti barang import. Pilihan pengiriman beserta biaya tambahan yang dikenakan. Transfer saldo ke rekening terbilang cepat, yakni hanya butuh 2-3 jam dan maksimal 4 jam. Waktu pemrosesan pesanan cukup lama, antaran 5-7 hari sejak invoice masuk, jadi lebih tenang. Keamanan akun sangat bagus, karena harus disertai kode OTP saat memproses transaksi. Selain keunggulan dan kelebihan, Tokopedia tentu juga memiliki kekurangan. Karena tidak ada yang kesempurnaan di dunia ini, selain Tuhan Masya Allah. OKI.
Kekurangan Tokopedia dari sisi penjual, entah itu aplikasi maupun website sering terjadi error, seperti notifikasi nyangkut, notifikasi telat. Sering terjadi error maintenance saat akan mengakses situs. Meski maintenance berlangsung sekitar beberapa jam, namun problem lain menyusul hingga 1-2 hari ke depan, mulai dari foto yang hilang hingga data toko yang tidak sesuai. Tidak adanya pilihan untuk memblacklist pembeli. Terkadang direpotkan oleh pembeli dengan sistem dropshipper. Perang harga sangat terasa, diskon besar-besaran oleh pedagang besar sehingga sangat menyesakan penjual kecil. Meski status Gold Merchant, tapi sebenarnya hanya beda di tampilan saja yang terkesan lebih eksklusif, selebihnya peluang barang terjual tidak berubah. Setinggi apapun reputasi toko dan statistik transaksi yang bagus, tetap saja selalu muncul pertanyaan ready nggak barangnya. Fitur pengelolaan stok barang kurang bagus, saat ada pembeli yang menunggu pembayaran, stok tidak otomatis berkurang. Tidak adanya fitur diskon dengan waktu terbatas. Sobat-sobat, mungkin cukup itu terkait tema YouTube gue kali ini. Terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. See you next time. Bye-bye.